Soheh itu karena sanatnya kan yang dibahas kan, bukan isinya kan, gitu loh. Soheh itu sanatnya. Jadi contoh innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sahih Bukhari Muslim. Sahih ini kan maksudnya hadis sahih itu hadis yang sanatnya itu sahih, para perawinya orang jujur, kemudian semuanya tidak penyebar bid'ah dan juga ada yang fasik itu. Kita tapi insya Allah sulit itu ditemukan itu karena para penafsirnya bahkan semuanya ya itu mengatakan yang mengosongkan diri itu Bapak. Jadi kalau Bapak sudah mengosongkan diri jadi manusia, berarti Bapak itu sudah jadi manusia. Gitu loh. Ya jadi Yesus itu. Lah ketika Yesus dibaptis, ternyata datang lagi suara dari langit. Itu suara siapa berarti? Katanya sudah mengosongkan diri. Ketika Yesus dibaptis, ada apa namanya itu, ada Roh Kudus jadi merpati. Loh katanya sudah jadi manusia, kan pusing kalau gini. Ini bukan di luar nurul. Saya mau salah dulu ya. Siap Akhizia, siap. Ustaz Wafi. Ya gimana? Sebagai tambahan, bahwa ketika orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan Bapa atau Ab ya, atau Pater dalam bahasa Yunani, ternyata itu maknanya kalau bahasa Arab setara dengan Rob. Jadi ketika orang-orang Ibrani atau orang Israel menyebut mensifatinya Tuhannya dengan Bapa atau Ab ya, yang ini tapi Islam nggak boleh ya. Itu dalam kamus mereka itu artinya pemelihara, Ustaz Wafi. Berarti sama dengan Rob ya dalam bahasa Arab ya. Ya, Rabbun, rububiyah berarti kan arahnya. Lebih ke situ. Tapi orang Islam nggak boleh ya kan, dalam kamus Arab nggak boleh nyebut Allah Bapak, nggak boleh. Nggak boleh, makanya ada ayat lam yalid walam yulad itu bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, itu dalam tafsir As-Sawi ala tafsiril Jalalain itu disebutkan hadhil ayah ya nafyul mujanasah bainal ab wal ibn. Ayat ini menunjukkan menghilangkan jenis antara ayah dan anak, meskipun hanya panggilan atau bukan biologis juga itu menghilangkan jenis tersebut, makanya tidak boleh. Ya, bahkan saya pernah membaca literasi Ustaz Wafi tentang perbandingan agama sekaligus perbandingan bahasa, bahwa ada beberapa ulama ahli lintas agama yang mengatakan bahwa ini bukan asli dari tradisi Israel sebenarnya, tetapi kemudian orang Israel memanggil Tuhannya dengan Bapak dan umatnya dengan anak itu ketika mereka terjajah oleh bangsa Yunani. Jadi ada transfer kultur gitu, transfer budaya Yunani yang mencampuri agama Israel tadi. Gitu. Jadi makanya dia jadi kayak gitu, Ustaz Wahwi. Terpapar paham Yunani ya. Dan itu diakui. Nah, itu diakui oleh para ahli Yahudi sendiri bahwa mereka sempat terpapar oleh Yunani gitu. Dan sekarang ini kan mereka lagi menanamkan semangat Semitik. Jadi mereka lagi menggalakkan bagaimana memilah-milah gitu, melakukan penelitian mendalam tentang yang mana yang murni dari tradisi Israel atau Timur Tengah dan yang mana yang telah tercampur oleh Yunani dan Romawi, mengingat bangsa Israel itu lama hidup di bawah kolonialisme Yunani dan Romawi. Gitu, Ustaz Wafi. Jadi mereka sedang berjuang. Ada sumbangsi politik juga berarti ya? Ada total banyak. Nah, tapi sebenarnya jawabannya itu ada di Al-Qur'an.
kalau orang-orang Yahudi mau tahu mana yang murni agama para nabi, mana yang campuran Yunani, sebenarnya jawabannya di Al-Quran. Cuma mereka nggak menerima Quran. Iya. Jadi ibaratnya ya bikin susah diri sendiri lah, bisa dikatakan begitu, bikin susah diri sendiri. Yang mana Allah katakan dalam Al-Quran, baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala mayyasha'u min ibadi. Jadi mereka tuh sebenarnya tahu Al-Quran itu benar, cuman mereka baghyan, Ustaz Wafi, dengki. Karena Allah menurunkan kepada yang Allah kehendaki, yaitu Nabi Muhammad yang bukan Bani Israel. Salah satunya itu, salah satunya itu. Kalau saya melihat itu apa ya, bikin susah diri sendiri gitu. Sudah jelas-jelas ini Al-Quran kok. Bahkan Allah mengingatkan mereka kalau Ustaz Wafi dalam Al-Quran. Wa aminu bima anzal musaddiqal lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bi. Kau beriman terhadap apa yang kuturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Wala takunu, dan jangan kau jadikan dirimu awwala kafirin bi, orang yang pertama mengingkarinya. Bayangkan itu. Tapi memang mereka milihnya kafir nih. Itu yang susah satu Afi. Kurang lebihnya begitu. Betul. Padahal di zamannya Bani Israel ini adalah umat yang sangat disayangi oleh Allah gitu loh. Makanya berkali-kali kan Allah memuji Bani Israel, tapi ya berkali-kali juga ketika mereka menentang para nabi, Allah beri azab kepada mereka seperti itu. Dan itu tidak dijadikan pelajaran. Makanya di dalam kitab Balaghah diterangkan kenapa kok Bani Israel ini selalu menentang para nabi. Itu dijawab di sana bahwa mereka merasa paham dengan kitab mereka. Mereka merasa lebih paham daripada yang lain tentang kitab mereka. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang menyimpan kebenaran liyukhfu ma fihi minal haqq, ya. Mereka menyimpan kebenaran itu, padahal Allah sudah memberikan Bani Israel ini nikmat yang sangat banyak, tapi berkali-kali mereka justru mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan utusan Allah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap nabi tumbang dibantai oleh Bani Israel, Allah turunkan nabi lagi. Gitu. Di Al-Qur'an kan jelas itu. Ya Bani Israil al-kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Nah, jadi wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah kuberikan kepada kalian. Wa anni, dan sesungguhnya aku faddaltukum, mengutamakan kalian, 'alal alamin, di atas seluruh alam tuh. Lalu Allah berikan mereka kenikmatan yang sangat banyak. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Al-manna wassalwa itu kan khusus kepada Bani Israel. Gitu. Tapi ya itulah, Bani Israel ya selalu begitu. Halo. Aduh, tinggal dulu tadi sebentar, Bang. Iya, gimana Pak Ganda? Dalam Filipi itu yang mengosongkan diri bapak atau anak? Referensinya di mana? Filipi pasal 2 tadi itu ya. Ayat ke-7. Ya. Semua penafsir Kristen bilang itu bapak loh. Kok Pak Ganda malah beda ini? Ini kan King James Version itu huparkon itu ya, bing itu ya. Yang dalam bahasa Yunani adalah huparkon itu secara hakiki tidak bisa berubah gitu loh, Bang. Jadi yang Yesus kan sebelum di ayat yang tadi saya baca itu, Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, being in the form of God, itu ada dalam rupa Allah itu kan dalam bahasa Inggris. Huparkon dalam bahasa Yunani. Yang dimaksud itu pribadi
pribadi kedua itu karena ada Yesus Kristus sebelum ayat yang tadi abang bertanya tadi. Enggak, mengosongkan Abang dirinya. Nya itu kembali ke siapa? Nya, kembali mengosongkan ke dirinya. Yesus, kembali ke Yesus Kristus lah, ke ayat 5 tadi. Di mana itu Juga, referensinya? Referensinya itu di kan- mana itu? Kan aku baca ya, Bang ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oke, simpan dulu Kristus Yesus. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Terus? telah mengosongkan dirinya sendiri. Ini kan yang ayat 5, Yesus Kristus kan, Kristus Yesus kan. Berarti para penafsir itu salah semua ya? Ya ini kan bukan aku nggak bisa bilang salah semua, enggak, karena bisa jadi saya yang salah, bisa jadi mereka yang benar, bisa saya yang benar, bisa jadi mereka yang salah. Ini kan masalah penafsiran, karena ini penafsiran ini sepanjang penafsiran yang tidak sesat salah secara dasar itu tidak jadi permasalahan. Kayak di baptis percik itu ada yang baptis selam, ada banyak kalangan kami Kristen itu mengatakan kalau tidak dibaptis selam tidak selamat, dosanya tidak diampuni katanya. Waduh, ini udah keselamatan harus ada perbuatan baik gitu, padahal keselamatan tidak ada perbuatan baik gitu. Jadi Gini aja Pak, tidak bersifat fundament gitu. Nah, gini kalau aja. ini saya penafsirannya begini. Kalau yang tadi abang bilang, aku nggak menyatakan salah ke mereka yang abang bilang tadi. Berarti para penafsir ini yang semua itu salah dong. Aku nggak bilang begitu. Karena aku juga bisa salah tafsir, gitu loh bang. Tapi sementara yang saat ini yang saya penafsiran pribadi, ya seperti yang saya katakan tadi bang, gitu loh. Karena saya bisa juga berubah dalam penafsiran. Karena itu ini penafsirannya bukan yang bersifat fundamen, yang bersifat dasar. Karena kalau yang bersifat dasar itu seperti Allah Tritunggal itu, karena ada Kristen juga mengatakan seperti saksi Yehova itu Allah itu satu, hakikat satu pribadi. Ya Bapa itu ya Allah itu ya Yesus itu ya Bapa itu ya Yesus itu ya Roh Kudus itu ya Yesus itu ya itu satu katanya. Dari mana ceritanya siapa yang ngutus siapa? Itu nggak logika dari mana itu kan gitu. Kalau itu udah sesat itu pasti. Gitu. Gini, kalau Bapak Ganda menafsirkan yang mengosongkan dirinya, nya itu Ya. Bapak justru kembali kepada Yesus sebagai kata Ya. ganti kepada Yesus, bukan kepada yang Bapak. ayat 5 ya. Nah, dan ternyata fakta di lapangan, saya melihat di dalam Alkitab Sabda dan lain sebagainya, itu ternyata penafsir mengatakan itu Bapak yang mengosongkan diri, karena jelas di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu firman adalah Allah, dan firman yang adalah Allah ini telah menjadi daging di ayat ke-14-nya, sehingga mustahil untuk ditafsirkan dalam Filipi ini bukan Bapak yang menjadi manusia, itu mustahil ditafsiri seperti itu. Jadi para penafsir itu menjelaskan antar makna ayat satu dengan ayat yang lain, perikop satu dengan perikop yang lain, sehingga kalau ini nanti ditafsiri Yesus, tidak ngena nantinya, tidak kena. Karena saat itu Yesus sudah jadi manusia, dan Yesus sudah sebagai manusia, dan dia menganggap tidak ada kesetaraan dengan Allah. Jadi Yesus menganggap Yesus ini masih di bawah Allah derajatnya, begitu. Sehingga kalimat mengosongkan dirinya itu kembalinya kepada Allah, karena Allah yang tinggi derajatnya. Kan ayat sebelumnya dijelaskan tuh bahwa tidak menganggap kesetaraan, berarti lebih tinggi Allah daripada Yesus. Sehingga kalau dirinya ini justru kembali kepada Yesus, ini gak klop gitu loh Pak. Gak klop, kok malah diambil yang Yesus bukan diambil yang Allah, gak klop jadinya gitu. Ya, tapi ya penafsirannya kembali lagi kita kan mungkin berbeda penafsir gitu kan. Nah, penafsiran kita ya berbeda. Saya dengan saudara yang lain Kristen juga mungkin beda penafsir ya. Namanya juga toleransi, yang sepanjang itu tidak bersifat fundamen, yang bersifat dasar, itu nggak jadi masalah. Penting kita toleransi. Yang penting saudara yang Kristen seperti kami itu aliran percaya Yesus satu-satunya juru selamat, pembayar segala hutang dosa. Sepanjang lain dari itu kami anggap tidak sesat kalau tidak lain dari itu. Kalau beda katanya
ada keselamatan di dalam, ada keselamatan selain Yesus, itu baru sesat itu. Itu kalau sepanjang penafsiran seperti ini ya nggak jadi masalah sih kalau bagi saya. Jadi seperti ayat di ayat 8-nya ada kelanjutannya sebenarnya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Seorang hamba itu siapa? Ini kemanusiaannya, pribadi Nah, itu kan pasti gak nyambung, Pak. Kalau mengatakan mengosongkan dirinya itu ke Yesus gak nyambung, karena ayat setelahnya ini menerangkan mengosongkan diri menjadi hamba. Nah, hamba ini kan Yesus, gitu loh. Kalau hamba ini baru klop kalau ditafsiri Yesus. Tapi kalau yang mengosongkan diri ini ya bukan Yesus lah, itu Bapa, gitu. Kalau itu kan penafsiran Abang, kembali lagi. Kalau saya penafsiran gini, Bang. Ke ayat 5 tadi kan gini. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, itu Kristus Yesus 1. Yang Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi Yesus itu rupa Allah, itu kita lihat pribadinya itu pribadi Allah itu. Pribadi Yesus Kristus sama Yesus beda nggak? Apa gimana? Yesus Kristus sama Yesus beda nggak? Kalau Yesus itu nama personal name, tapi kalau Kristus itu artinya yang diurapi. Enggak, kan tadi seolah-olah kan ada dua Yesus barusan kan? Ada Yesus yang sedang mengosongkan diri, ada Yesus yang jadi hamba, kan begitu? Kan bingung nantinya. Kalau Yesus kan ada juga di Yesus Justus, itu kan nama umum pada zaman itu di Yahudi, di Israel kan. Itu ada Yesus Barabas itu yang dibebaskan itu. Orang Yahudi banyak lebih memilih Yesus Barabas dibebaskan daripada Yesus yang harus mereka menginginkan kematiannya gitu, yang orang Yahudi. Jadi Yesus itu nama umum pada zaman itu. Jadi nama pasaran gitu ya? Ya, nama umum. Jadi artinya penyelamat itu, kata etimologinya. Etimologinya itu kata dasarnya itu penyelamat sebenarnya, juru selamat. Ya jadi itulah Pak. Kalau Kristus ini yang diurapi. Kalau di dalam bahasa Arab itu masih masuk kata sandang al, jadi al-masih. Itu kata sandangnya begitu. Nah, jadi ya itu. Ya, makanya jadi, Pak Ganda, kalau Pak Ganda memaksakan statement yang mengosongkan diri itu Yesus, Pak Ganda gak akan dapat dukungan dari Kristen lain, karena para penafsir semuanya itu Bapa mengosongkan diri menjadi seorang hamba. Nah, hamba ini Yesus. Masa Yesus mengosongkan diri jadi Yesus lagi, kan gak klop gitu. Ini yang pribadi anak lah ya, sebelum jadi manusia ya. Ini harus agak sukar sih. Sukarnya gini. Allah orang Kristen itu satu, hakikatnya itu, eksistensinya itu satu, hakikatnya itu, jenis makhluknya satu. Dia melampaui itu, beyond itu, di atas, memang di atas akal itu. Dia memenuhi segala sesuatu. Bahkan Bima Sakti ini pun itu sangat kecil itu bagi dia, bagi Allah ini. Jadi, tapi Allah yang Maha Esa ini, yang satu hakikat ini, ada tiga pribadi dalam tanda kutip, tidak tiga oknum di dalam hakikat yang Esa ini gitu loh. Nah, jadi yang menjadi manusia ini, yang mengosongkan diri hanya yang saya percaya penafsirannya, yang untuk saat ini, nggak tahu saya benar atau salah, yang penting ini tidak mengubah keselamatan, tidak menjadikan saya tidak selamat. Kalau Yesus ini gitu. Yesus disebut sebagai anak Allah itu ketika dia lahir di dunia atau sudah sebelum? Kalau anak Allah itu kan gelar. Abang ini anak Allah, anak manusia atau manusia? Saya itu manusia. Anak manusia juga kan? Ya iyalah, anaknya manusia. Nah, itu dia. Jadi yang dimaksud Yesus ini anak Allah, ini mengatakan bahwa dirinya itu sehakikat dengan bapaknya. Enggak, makanya sebutan Yahudi, sebutan Pak, sebutan Yesus itu sebagai anak Allah ini ketika Yesus di dunia atau sudah sebelum, atau waktu menyatu dengan Allah? Menyatu dengan Allah. Gini, pada saat dia inkarnasi, dia kan pada awalnya sebelum inkarnasi mengambil rupa manusia, dia kan sudah Allah. Tiga pribadi itu tiga oknum itu kan tiga. Ya. Jabatan Yesus Pak ya, jabatan Yesus ini kan anak Allah, betul? Bukan jabatan Bang, itu gelar itu Bang, bukan jabatan. Iya, gelar sama jabatan kan sama Pak. Gelar Yesus, oke lah saya rubah bahasanya. Gelar Yesus sebagai anak Allah itu sejak Yesus lahir ke dunia atau saat bersama Bapa?
gelar Yesus disebut gelar- anak Allah, ya. gelar Yesus itu baru disebut anak muncul kan Allah. ketika dia sudah mengambil rupa manusia, dia menyatakan diri manusia itu kan. Nah, Dia sendiri berarti mengatakannya. berarti Yesus disebut anak Allah ketika sudah jadi manusia, ketika sudah di dunia, toh? Iya betul ya, mengambil rupa manusia ya. Nah, ketika Yesus itu disebut anak Allah, baru gelar itu ada ketika dia di dunia. Kenapa Pak Ganda menafsiri dalam Filipus itu yang mengosongkan dirinya adalah anak Allah? Kenapa ditafsiri seperti itu? Kan disebut tadi di ayat sebelumnya kan Yesus Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah itu kan yang dimaksud Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri kan. Itu Aduh, kan gini penafsiran loh, Pak. saya. Gini loh Pak, makanya saya bukannya menyudutkan Bapak Ganda, bukan. Iya. Tapi setelah saya membaca semua para penafsir, itu semuanya mengatakan yang mengosongkan diri ini bukan Yesus, tapi Bapak, gitu loh. Makanya ketika Pak Ganda di sini beda penafsiran dengan semua yang saya baca itu, yang para ahli itu, makanya saya bertanya kepada Bapak, Yesus disebut anak Allah ketika dia ada di dunia. Berarti sebelum dia ada di dunia, sebelum Bapak ini mengosongkan diri, tidak ada yang namanya anak Allah, Pak. Sehingga betul para penafsir mengatakan bahwa yang mengosongkan diri Bapak, karena belum ada istilah anak saat itu, Pak. Gitu loh. Ya itu kembali lagi ya, setiap individu kan penafsiran beda-beda, multi tafsir kan. Nah yang kembali lagi sih, kalau saya penafsirannya tadi yang dimaksud dengan karena dia mengosongkan diri hanya satu pribadi, yang mengambil rupa manusia itu hanya satu pribadi, yaitu pribadi kedua, yaitu anak. Makanya perintah pada saat perintah agung itu, baptislah mereka in the name, bukan names, in the name of Father, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu udah 3 pribadi tuh. Nama artinya itu ketiga pribadi itu di dalam satu hakikat. Jadi itu udah memang 3 pribadi tuh, setara itu mereka bertiga. Yesus disebut anak domba itu sejak Yesus di dunia atau sudah sebelum lahir? Itu kan kemanusiaan, itu kan apa namanya, kalau yang saya tahu dikatakan anak domba itu apa namanya, hakikat bayangannya itu anak domba di perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru, disebut dia anak domba karena dia menjadi korban penebus dosa itu, yang dia mati di kayu salib. Dialah yang membayar atau menebus segala hutang dosa-dosa manusia bagi yang berarti mempercayainya. Yesus kan tipologi ya, apa namanya itu, gambaran, antitipe ya, antitipe ya, disebut sebagai anak domba itu karena dia akan menebus, kan gitu kan ya. Nah berarti dombanya domba jantan berarti ya. Ya lanjut Bang. Kan cuma tipologi kan. Ya berarti kan dombanya domba jantan berarti kan. Iya. Nah padahal Pak di perjanjian lama ya, padahal di perjanjian lama tentang penebusan dosa menggunakan domba, ya, penebusan dosa dengan menggunakan domba, itu kalau domba, kan ada beberapa ya, ada domba, ada lembu, ada kambing. Nah, kalau domba, seharusnya dombanya perempuan, Pak. Coba Bapak lihat, buka di Imamat 4. Di Imamat 4, itu satu perikop ya, sampai ayat nomor 30 lebih tuh. Itu ada penjelasannya. Kalau domba untuk penebusan dosa, kalau lembu untuk begini, kan begitu. Nah, kalau menggunakan gambaran domba, seharusnya bukan Yesus, tapi seharusnya ada tak marbutohnya, Yesusah, gitu seharusnya. Yesusah, karena menunjukkan perempuan, gitu. Kenapa? Karena saya heran, Pak. Yohanes Pembaptis ini sebenarnya pernah baca perjanjian lama nggak sih? Pernah baca Torah nggak sih? Karena di Torah, aturan dari Tuhan Yehova untuk menebus dosa dengan domba, syaratnya dombanya perempuan. Ternyata yang didatangkan malah Yesus.
Ibrani pasal 10 ayat 4 itu, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Lah, yang coba Bapak buka Yang di dimaksud Imamat itu 4. kan hanya bayangan yang akan datang. Jadi Iya, ini kan bayangan yang akan datang. Makanya kurban-kurban semua itu di Yahudi pada masa itu kan mengorban jadi untuk menutupi dosa. Itu bayangan yang akan datang, itu hukum seremonial yang akan digenapi oleh Kristus. ya. Ya. Dalam fakta sejarah, Pak, orang Yahudi kalau kurban domba, dombanya kan jantan. Dombanya itu betina. Ya. Dombanya itu betina karena aturan dari Tuhan di dalam Torah. Ya, aturan dari Tuhan itu kalau untuk penebusan dosa, dombanya betina. Meskipun Yesus hanya sebutan sebagai domba, tapi mau tidak mau kita akan mengatakan Yesus itu jantan karena Yesus laki-laki gitu loh. Kenapa kok tidak klop? Apakah Tuhan tidak konsisten? Dulu sudah memberi aturan kepada orang Bani Israel bahwa kalau pakai domba maka harus perempuan. Kalau pakai lembu bisa pakai laki-laki. Tapi kalau domba maka harus perempuan untuk penebusan dosa. Loh, yang datang malah Yesus. Yang notabene-nya dia adalah seorang laki-laki. Disebut anak domba lagi. Berarti Yesus domba perempuan dong. Bukan Bang, kalau ini kan hanya, kan tadi dibilang itu bayangan yang akan datang. Sedang hakikatnya itu Kristus itu yang dijadikan korban, pembayar hutang dosa gitu. Pribadi yang satu-satunya yang bisa membayar segala hutang dosa-dosa kita cuma hanya Dia. Makanya menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, segala hutang dosanya akan dihapuskan. Gini loh Pak Ganda, Yesus menggunakan gambaran domba. Sedangkan kalau sudah menggunakan gambaran domba, seharusnya ikut aturan yang di Torah, Pak. Kalau domba, dombanya perempuan. Tapi ternyata Yesus laki-laki, dombanya jantan. Meskipun Kalau ini mau hanya mengikutin jenis kelamin Bang, itu nggak ada faedahnya Bang, nggak nyambung. Ditambah juga mau itu jantan maupun betina itu tidak menyelamatkan pada hakikatnya. Karena bukan itu yang membayar hutang dosa-dosa kita, bukan. Menjadi korban pembayar segala hutang dosa kan bukan yang ngasih aturan. Gitu. Yang ngasih aturan di imamat kalau domba harus perempuan, Tuhan bukan? Tuhan kan? Tetapi kan bukan, tidak harus, yang penting kan kurbannya. Di Ibrani pasal 10 juga ada juga lembu jantan, ada darah lembu jantan juga. Makanya di Ibrani pasal 10 ayat 4 itu udah jelas itu tadi saya bacakan. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan, itu domba jantan ada juga loh Bang. Tidak mungkin menghapuskan dosa. Karena itu kita ketika Tuhan Yesus masuk ke dunia, Ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Itu tubuh Kristus itu yang menjadi kurban untuk membayar segala hutang dosa. Makanya syarat itu hanya menerima Dia, karena yang tidak enaknya sudah ditanggung oleh Kristus. Makanya surat hutang dosa itu dihapus, dipaku di kayu salib. Tuh ada jelas itu ayatnya tuh. Saya sebenarnya ingin mengatakan gini, Mas. Saya sebenarnya ingin mengatakan bahwa ya penyebutan Yesus sebagai domba itu tidak pas, itu salah. Sebenarnya saya ingin mengatakan gitu. Kenapa? Karena Tuhan di dalam perjanjian lama sudah mengatur ada lembu, ada domba, ada kambing. Nah, kalau pakai yang domba seharusnya perempuan. Nah, kenapa kok saya kaitkan dengan gender, Pak? Kenapa saya kaitkan dengan gender? Ini saya kasih keterangan ya, Bapak ya. Ini saya bukakan kitab ini ya. Bentar. Ini kan istilahnya majas, Pak. Di sini Kristen berapa satu ya? Apa? Pak Ganda ya? Ya gimana? Pak Ganda itu Kristen ya? Iya, saya Kristen. Saya Kristen ya. Oke. Yang tidak ada lagi ya? Di sini? Kristen satu di sini ya, Brother Naja? Iya, Kristen satu, Ahizia. Oke, lanjut Brother, lanjut. Jazakallah. Ya, jazakallah. Ya, gini Pak, ini saya kasih rujukan ini Pak. Cara mengkiaskan sesuatu itu sama dengan gini Pak. Ketika ada seseorang disebut bunga desa. Bunga desa. Itu laki-laki apa perempuan berarti Pak? Perempuan itu Bang. Nah, begitu makanya kalau Bapak Ganda mengikuti majas atau
apa ya, sebutan yang lain dari nama Yesus sebagai domba. Domba ini kan hanya majas. Ini saya buka dulu kitabnya, Pak. Ini halaman 145. Ini ya, ini kitab majas namanya, kitab Balaghah. Nah, ada syaratnya dalam menyamakan sesuatu dengan sesuatu itu, Pak, gitu loh. Tapi abang tadi kutipnya di mana itu? Yang betina itu, coba di mana itu, bang? Imamat 4, Pak. Imamat 4, coba baca ayat 30-an, 31 atau 32 gitu, coba. Imamat pasal 4 32 kayaknya. 32. 32 ya. 32. Harus ada kaitannya sama gender, Pak, kalau hukum majas itu, Pak. Karena Jika orang disebut iya- bunga desa ini tak akan terpikir dia itu laki-laki gitu. Imamat pasal 4 ayat 32 ya. Nah, coba buka, Pak. Nggak mungkin bunga desa jenggotan gitu ya maksudnya. Jika ia sebentar. 32 ya. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Nah, ini, Pak. Ya. Nih, majas Ya, ya. baik, majas. sebentar saya potong dulu. Kalau misalkan ada yang dari kekristenan mau naik, silakan ya, kirim undangan ke atas, saya naikin. Lanjut Ustadz. Oke. Aqulu al-majas kismani. Majas itu ada dua. Mufradun wa murakkab. Ada majas mufrad, ada majas murakkab yang tersusun dari beberapa kata. Nah, fal mufradu al kalimatu al musta'malatu fi ghairi ma wudi'alahu li alaqatin wa qarinah. Majas mufrad adalah ya kalimat yang digunakan di selain makna aslinya karena ada qarinah dan ada kaitan. Contoh bunga desa. Bunga kan kaitannya ada keindahan ya, keindahan. Kalau bunga itu pasti mengarah kepada gender perempuan, makanya disebut bunga desa, berarti perempuan yang indah di desa gitu, ada kaitannya. Nah, li'alaqatin wa qarinah mani'ah min iradatihi, contoh kal asad alladzi istamalahu ya al-lughawi fir rajul asyuja, seperti sebutan macan, singa. Asad itu singa ya, singa, dia adalah singa. Pasti pikiran kita akan mengarah kepada ar-rajul asyuja, laki-laki yang pemberani. Begitu. Tidak mungkin ada perempuan disebut singa jantan. Nah, tidak mungkin. Gitu. Sama seperti istilah bunga desa. Nah, sebutan Yesus sebagai domba itu harus ada kaitannya, ada korinah namanya, dengan Ini, Bang. aturan Tuhan yang dulu dalam imamat gitu loh, Pak. Ada Imamat pasal 14 ayat 13 ini saya bacakan ya. Domba jantan, ini domba jantan nih. Domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang menyembelih korban penghapus dosa. Dan korban bakaran di tempat kudus karena korban penebus salah. Begitu juga korban penghapus dosa adalah bagian imam. Itulah bagian maha kudus. Itu domba jantan juga loh. Jadi mau domba jantan, mau domba betina, mau kambing ini, yang penting harus ada kurban. Itu hanya bayangan yang akan datang, sedang wujud hakikat yang sesungguhnya antitipenya itu sudah datang di Kristus. Tidak peduli itu nggak ada hubungan dengan jenis kelamin sebenarnya. Yang penting ada kurban gitu loh. Itu kalau Coba kepercayaan Kristen. baca Imamat 3 nomor 32. Sebentar yang Muslim, ini satu kursi buat Oten ya, buat Kristen satu kursi ya, mohon maaf ya. Lanjut. Imamat 4 ayat 32-nya coba dibaca, Pak. Ini saya pegang satu device. Imamat 4 ayat ke-32. 4 ayat 32. Imamat pasal 4 ayat 32. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Nah, Terus, untuk penghapus dosa, Yesus penghapus dosa bukan? Gini Bang. Ini kan satu ayat tadi kan Imamat pasal 4 ayat 32. Jadi jangan hanya satu ayat saja yang kami tidak menafsir seperti itu, Bang. Yang kami tafsirkan itu mau itu betina, itu domba betina maupun
domba jantan, mau itu sapi, mau itu apa Bukan yang debu, dikurbankan, domba. itu tidak dijadikan, itu semua kurban itu bang, mau itu kambing maupun sapi maupun apapun yang dijadikan kurban itu hanya bayangan. Kami menafsirkan itu semua kami terima. Makanya kalau saya bilang tadi, saya mengambil semua itu, mau itu betina itu tidak jadi masalah. Ada juga domba jantan, ada juga domba betina. Nah, jadi itu kan hanya simbol dan itu hanya bayangan yang akan datang. Wujudnya adalah Kristus, gitu. Jadi ini loh, yang Kristus ini loh yang jadi kurban yang sesungguhnya loh. Dia menghapus dosa sekali untuk selamanya. Nah, makanya barang siapa menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, segala hutang dosa-dosanya akan diampuni. Mulai dari sejak dosa Adam, karena dari sana awal mulanya. Nah, kalau tidak menerima dia, segala dosa akan membayar hutang dosanya sendiri di hukuman kekal. Bagi yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, gitu. Nah, jadi seperti tadi, kembali lagi ke awal, itu pengertian, itu penafsiran dan kepercayaan iman Kristen ya bang ya. Tapi mohon maaf nih bang, jangan dijadikan kitab Quran menafsir Alkitab, atau jangan dijadikan Alkitab menafsir Quran, karena itu dua kitab yang berbeda bang. Maupun itu Konghucu maupun itu Buddha, itu semua agama itu punya kitab masing-masing bang. Maksudku jangan disamakan gitu ya bang ya, karena ini punya kebenarannya sendiri. Yang Quran punya kebenaran sendiri, Alkitab juga punya kebenaran sendiri. Karena ada juga yang saudara Kristen yang terlalu memaksakan, ada juga ini Al-Masih yang di di Quran sama dengan yang di ini. Bagi kami itu bukan yang seperti itu, karena karakternya itu udah berbeda, sifatnya itu kan udah beda. Itu bagi penafsiran Alkitab. Jadi bagi Quran, semua kitab-kitab, mau itu Alkitab, Konghucu, Buddha, semua agama itu salah bagi Quran. Demikian juga bagi Alkitab, itu tidak menerima firman Allah. Itu sama, Konghucu juga, Buddha juga, itu semua kitab-kitab itu salah bagi mereka. Yang benar hanya Konghucu doang, hanya ini gitu loh bang. Maksudku jangan digabung, dicampur atau digabung gitu bang ya. Maksudnya biar saudara muslim juga. Mohon maaf sebentar Pak Ganda, jangan melebar dulu. Kita di ranah kekitaban aja dulu. Ya, jangan melebar ke kitab orang-orang dulu ya. Dilanjut ke satu api. Tadi tidak mencampur bang, tadi tidak mencampur. Justru dia itu ngambil suatu peribahasa itu, ngasih tahu begini loh definisinya, yang namanya istilah bahasa majas kayak gitu. Tadi menjelaskan. Itu kaidahnya umum malah sebenarnya. Oke, yaudah, oke. Pak Ganda jawab secara kekitaban Anda aja ya, secara kitabiah Anda aja ya. Iya betul, ya siap. Oke, lanjut bang Najah. Monggo yang lain Lagi, tadi apalagi yang nanya? Mas Indra, Ustadz Sugi, Akhizia, Bang Ucok, tafadhol. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ahijia mau ada yang ditanyakan? Ahijia, lanjut. Bang Najah tadi udah mengerti ya kesimpulannya ya. Kalau penafsiran abang kan begini, berdasarkan tadi yang dibaca tadi kan, berdasarkan dalil tadi. Kalau di dalam kekristenan, saya pribadi itu percaya itu kurban apapun itu, mau itu domba jantan maupun domba betina, itu tidak jadi masalah jenis kelaminnya. Yang pasti itu hanya gambaran dan hanya itu bayangan yang akan datang itu Kristusnya yang dijadikan kurban penghapus dosa. Saya pahamnya cuma bayangan itu aja. Iya. Lanjut. Ya, nggak apa-apa. Ya, siap. Oke bang, saya ini dulu bang ya, ada saya urusan bang. Mohon maaf ya, nanti saya kalau ada waktu saya akan masuk lagi, kita berdiskusi tentang ini ya bang ya. Oke bang ya. Yang tadi berarti belum bisa jawab ya. Pamit duluan, saya belum sempat nih. Ya, mungkin Pak Ganda sempat jawab. Mungkin Pak loh sudah kabur. Saya belum sempat ngomong, udah turun. Aduh. Itu tadi dia mah udah yang manusia seutuhnya, roh manusia, makanya wah ya sudah selesai kalau diskusinya. Sebenarnya Filipi 27 itu tadi menguatkan dalil bahwa menguatkan dia itu memang jadi seutuhnya manusia, orang ilahinya sudah kosong Yesus itu. Makanya dia bahkan itu ya, kalau kita lihat dari MHC ya, Matthew Henry tafsirannya. Ngeri kali saking rendahnya itu. Dikatakan hamba hina hidupnya dari mengemis, dari sedekah. Ngeri kali aku baca. Ya, begitu inilah Ustadz Alif, kalau Oten ini kalau kepepet langsung punya jurus
kaki 1000. Nanti tafsiran sendiri akhirnya ya, nggak ikut penafsiran yang lain akhirnya. Iya, bener. Ya mereka kan tidak punya kaidah sebagaimana kita kan. Kalau umat Islam kan tidak berani menafsirkan Quran dengan sembarangan karena ancamannya kan jelas dalam Quran begitu mungkin Tat. Ya, Siapa yang guys. menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu maka persiapkanlah tempat duduknya di dalam neraka. Kan ngeri kita kalau udah diancam kayak gitu. Maka mau tidak mau kita harus merujuk kepada penafsiran para mufasir begitu. Iya. Kita baca dulu bagaimana, walaupun itu kita tidak kita ucapkan ya, tetapi apa yang kita sampaikan itu sudah pernah kita baca gitu loh. Walaupun tidak, oh ini tafsir ini enggak seperti itu. Kita udah pernah baca penafsirannya seperti ini ya. Kayak gitu kan nggak apa-apa. Itu kan masih berdasarkan penafsiran para mufasir begitu Tat. Baik, saya sedikit Nah. promosi ya. Mohon maaf Ustadz, saya potong sedikit promosi. Bagi Ikhwan Pilah semuanya dimanapun berada ya, tolong di subscribe channel YouTube-nya Zona Debat ya. Ini TikTok-nya Zona Debat, ada juga YouTube-nya Zona Debat juga ya. Mohon bantuannya untuk di subscribe. Silakan Ustadz Wapi ditambahkan. Oh iya, jangan lupa channel YouTube saya Karena Tumbang yang Naja Media. Jadi saya pindah ke YouTube Wafi Merespons. Ya. Wafi tumbang Dismon atau tumbang hilang? Aduh, udah ketemu sudah, nggak ketemu arahnya itu sudah. Ustaz. Jadi males dah gitu. Intinya saya pindah ke Wafi Merespons, channel YouTube Wafi Merespons itu saya cuma menjawab pertanyaan-pertanyaan Oten yang kira-kira sudah saya kumpulkan ada 100 pertanyaan dan insya Allah juga saya tulis gitu. Nah, dan itu tadi Ustadz Sugi, kadang ya Ustadz kadang di belakang kan ada tuh yang bagian nyerang-nyerang para debater ya, dari Syiah contohnya ya. Syiah kan nyerang tuh debater, wah bahwa ini asumsi nih padahal ditafsir begini, tapi dia nyerahkan begini. Nah, itu biar bagian saya Ustadz Sugi. Saya sering kok di belakang itu ketika Ustadz Sugi, Ustadz Alif, Bang Zuma disalahkan semuanya. Ini dalam tafsir begini. Lalu saya kasih perbandingan. Ini loh yang mereka pakai tafsir yang ini. Kamu kan baca tafsir satu tuh. Ternyata beliau pakai yang ini. Diem langsung gitu. Karena Syiah ini selain memberikan narasi kepada Kristen, mereka juga ingin menunjukkan bahwa debater Muslim ini ternyata tidak pernah baca tafsir. Ini contohnya di Ibnu Katsir begini. Nah, itu bagian saya Ustadz. Iya, Aman. Karena kadang begitu Ustadz, kita pernah baca tapi kan kita lupa ada di kitab apa kan gitu kan. Iya. Ya. Nah, kadang kita lupa ini tertera di dalam tafsir apa gitu. Nah, itu biar saya yang nyari nanti itu pasti ketemu, Ya, pasti ketemu. salah satu contoh begini. Dalam surah Maryam itu kan saya sering menyampaikan itu maksudnya menyeberang sirat. Ya, itu berdasarkan hadis memang begitu juga gitu, pernah saya baca gitu. Ada itu. Betul enggak itu? Ya. Betul. Betul Ustaz. Ada yang pakai tafsir itu. Ya. Lebih sederhana juga untuk menjelaskan. Ya, kadang kita memang kan Ustaz, milih penjelasan itu yang sekiranya langsung mengena kan kepada lawan diskusi kita gitu, yang nggak bertele-tele gitu. Ya, buat Ikhwan Pilah yang di bawah, kiamat kan itu lagi ngehujat Islam tuh di roomnya Oten. Suruh dia ke sini ya, suruh dia ke sini kalau ada keberanian. Kita kupas di sini semua hadis-hadis palsu yang dia bawain. Sebenarnya Kalau bukan hadis kiamat- palsu ya, cuma dipelintir sama dia, dipotong sama dia. Kalau kiamat lawan Akhizia nanti. Gimana Akhizia lawan kiamat? Insyaallah ta'ala kiamat nanti saya insyaallah bikin kabur dan masuk itu dalam kabur Gas. insyaallah. Gas Ahijia, jazakallah. Terima kasih banyak Ahijia. Poinnya ya. Untuk hadis insyaallah Ya. tidak bisa kasihan. Kasih ya Hizia. Masya Allah. Jazakallah khair seminggu lumayan. Ini ada yang baru, Ipung. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muslim ya. Muslim dari Madura. Ada yang mau ditanyakan Pak Ipung? Silakan. Nggak ada, cuman itu kiamat ngoceh-ngoceh. Oh iya. Biarin Suruh aja. ke sini aja. Ngoceh-ngoceh nggak jelas. Ya, Ya, suruh kesini seperti aja. kemarin
surah An-Nur ayat 33 ditafsirin sama dia boleh melacur di Islam. Padahal itu kalau saya baca justru kita dilarang jadi germo. Kok bisa ditafsirin kebalik gitu loh. An-Nur itu kan dilarang memaksa budak-budak untuk menjadi pelacur kan. Bisa ditafsiri terbalik sama dia loh. Ini orang otaknya soak gimana gitu kan. Saya baca, wah bener-bener orang ini kacau. Sebenarnya kan kalau kiamat itu nyeleneh itu aneh-aneh itu Iya. sebenarnya kan ya dimaklumi Jauh ya. karena iya sudah banyak yang bilang dia ini kurang banyak, bukan kurang sedikit. Kurangnya kurang banyak. Awal-awal muncul itu sampai waduh terdiam dia lawan saya itu sampai 2 jam saya kasih waktu. Dia menuduh Nabi Muhammad itu mencuri. Tunjuk ayatnya saya bilang, dalilnya saya bilang kan. Oh sampai 2 jam nggak bisa dia nunjukin itu. Sampai Tapi sama kalau minjem minjem nggak dikembalikan gimana itu? Nah Pak Yusuf? itu kelakuannya Yesus itu nyuruh Minjem keledai nggak dikembalikan. Gimana ya? nyolong. Ya makanya itu Bang Indra saya bilang contoh mencuri itu seperti ini saya bilang kan. Ketika Yesus dan para muridnya sampai Bethfage di Betania yaitu di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh salah seorang muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang, lepaskan bawa kemari. Nah itu nyuri itu, saya bilang kan nyuri itu. Wah diem dia nggak berani bantah soal itu kan. Enggak ini apa namanya, mungkin Ustaz Sugi, Ustaz Wapi sering lihat kan Kores itu suka nampilin data karikatur gambar foto Yesus lagi ngemis. Ingat gak sering dia ada data itu kan? Ya. Ternyata itu memang bukan hujatan ya ternyata. Ada Itu dalam Bible ada. Siapa Ya, yang makanya- memberi makan itu? Enggak loh, maksudnya gini, tafsirannya memang di sini. Ini saya baca tadi ya. Ini lucu ini, memang menarik. Mana tadi saya baca? Sebentar. Jadi gini, seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Bukannya ngemis berarti bener. Itu tafsiran Aduh, kacau Filipi ya. 2 ayat 7 itu. Kacau. Itu Matthew Henry, Ustaz. Matthew Henry. Iya. Ya, karena di ayatnya bilangnya begini. Seorang anak manusia, ya kan? Burung punya sangkar, serigala punya liang, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat, begitu. Ada itu. Ini Bang Suma 01 siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang Suma 01? Cuma mau menyapa saja. Kalau sebenarnya saya mau pamit. Wabillahi Oh, taufiq. silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen silakan naik. Kalau ada yang mau diskusi silakan. Biar apa namanya? Biar menawan dan mempesona ya. Saya persilahkan untuk Kristen karungin tuh, salibkan Ustadz Wapi sama Ustadz Alif sama Hijiyah tuh. Karungin. Kalau Ustadz Sugi jangan, dia Bible berjalan. Percuma dia. Otaknya ada perpustakaan Bible di otaknya. Oh ini ada Bang Sidik. Assalamualaikum Bang Sidik. Waalaikumsalam. Iya, Ustaz. Saya adain lomba ya, musabaqah tilawatil Bible ya. Di sini dilarang lemas-lemas, di sini harus kencang, harus keras di sini. Ayo baca. Enggak boleh. Kurang tidur ini. Kenceng itu Harus kurang nanti tidur. lah kalau ada oten. Kalau sesama muslim gimana mau kenceng? Kalau sama kafir asida walal kufar gitulah. Keras kita harus. Iya. Bang Sidik ini adiknya Tristan dah. Enggak, Bang. Kok suaranya persis ya? Saya juga dikatain udah jadi sama Bang Andi. Udah jadi apa? Kibaril ulama Tristan itu. Saya Persis juga suaranya soalnya mirip. Ustadz Wafi kalau Kemarin saya sama itu ada Komal.
Ada orang bertanya, orang Kristen bertanya, kalau tidak bisa menjawab ini dia bukan Islam menurut kawannya gitu kan. Yang ditanyakan itu, tapi saya di bawah sih. Mahwa Islam, mahwa iman, mahwa ihsan. Bingung itu apa, pertanyaan apa itu? Saya nggak pernah dengar kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Pusing kepala saya di bawah. Itu kan riwayatnya ketika Jibril dan Nabi duduk sampai lututnya itu bersentuhan itu kan Ustadz Wafi. Ditanyakanlah oleh Jibril kepada Rasulullah. Pertanyaannya itu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan hari kiamat, kalau nggak salah itu kan. Betul. Nanti yang pas hari kiamat itu Nabi menjawab yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ini kok pada nggak ngerti. Astagfirullahaladzim. Saya di bawah. Kacau ini. Mal iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi gitu. Wa bil yaumil akhiri. Ada yang bilang itu hadis palsu, itu hadis palsu katanya. Astagfirullahaladzim. Itu hadis sahih, ada di Bukhari, di Muslim. Ini loh kadang kawan-kawan ini cuma ngandalin debat, maju debat, tapi keislamannya itu belum belum dikuatin gitu loh. Astagfirullahaladzim. Buat kawan-kawan, kadang-kadang gini ya, ketika mendengar hadis masih agak asing atau apa, jangan langsung memponis dulu. Iya. Jangan langsung memponis. Cross check aja dulu. Kadang-kadang kita teliti, yang salah itu yang menarasikan malah. Memang sengaja melintir, itu masalahnya. Dia nggak baca seutuhnya gitu. Kayak terlalu parah sih kalau nggak tahu tentang itu, Ustaz. Mal iman, mal ihsan, mal Islam. Ya itu parah ini saya bilang. Astagfirullahaladzim. Parah. Kalau ihsan itu kan anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak gitu. Ya walaupun nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia lah. Mahwa Islam, apa itu Islam? Islam itu engkau harus bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Misalnya kan engkau harus bersahadat, engkau harus sholat. Kan gitu bisa jawabnya. Apa itu iman? Jawabnya pakai rukun iman. Misalnya apa itu ihsan? Ihsan itu apabila kamu sholat, ya seolah-olah kamu melihat Allah, tapi kalau tidak bisa, percayalah Allah melihatmu. Nah, begitu kan bisa. Ini sama sekali buta, nggak ngerti. Astagfirullahaladzim. Mungkin lewat aja kali ya Ustadz itu ya. Biasanya ditarik itu. Atau enggak, bukan ditarik, mungkin dilihat udah menghujat malah giranya naik gitu. Iya. Padahal cuma digoreng itu yang di situ kan. Tuh oten-oten itu. Kayak gitu. Ya saya setuju, kalau nggak kenal itu bukan Islam dia. Iya, Islam tuh harus ngerti apa rukun Islam, apa rukun iman, apa ihsan, harus ngerti dia. Jangan ngaku Islam. Malah jawabannya Islam itu diterangkan dari makna kata. Oh, yang ditanyakan itu rukun, kalau mau Islam itu yang ditanyakan rukunnya, rukun Islam itu. Itu loh. Ya Allah, ya Rob. Terkadang begitu Ustadz, di misalnya udah jam-jam 4 begitu kan. Biasanya itu psikopat itu kan, psike itu. Saya kan tidurnya saya insomnia nih Tat ya. Tidurnya lepas subuh baru bisa, atau enggak jam-jam 6 gitu loh. Nah, sering muter-muter ronda-ronda gitu kan. Tiba-tiba ada teman-teman muslim di luar dari kita ini ya. Ya naik, wah. Karena udah ada menghujat kan, ya mungkin dia cuman lewat tapi terhenti karena ada hujatan, ya naik lah. Digoreng pula sana sini, digoreng-goreng. Waduh. Nah, Saya ini minta Tuhan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jadi kalau saran saya Ustaz, umpamanya ya, kalau misalnya diskusi terus udah banyak viewers ya, umpama sudah 1.500 atau 1.200 lah, lepas dari diskusi ya mungkin ustadz-ustadz yang ada itu, misalnya Ustadz Wafi atau Ustadz Alif, ya bisa lah kita monitoring dikit-dikit ya. Makanya untuk yang apa ya, yang udah nonton itu kan, ya nggak usah lah di room begitu gitu loh. Di room begitu dilewatin aja gitu. Terkadang kita juga mau naik nggak dikasih, walaupun udah dikasih udah diganti akun. Setelah pakai akun, pakai soundcard suara ganti pula, udah ketahuan. Wah, setelah dijawab
Setelah mau nanya lagi nggak dikasih, diturunin. Ini Setelah dijawab asidik juga, ini, asidik ini gitu ya. iya, padahal udah ganti suara, udah pakai ini. Wah, udah pakai suara aslimu. Waduh. Padahal udah ganti akun kan. Nah, itu sih. Maksudnya saya ya mungkin sesekali apa ya, selepas diskusi gitu kan. Ini juga ya, Iya, Ustaz. kesalahan Oten ini ya, kesalahan pahaman Oten nih. Oten itu mengira hadis kalau sudah soheh berarti maknanya itu harus dilakukan dan harus terjadi dan harus apa namanya berhukum wajib. Nah itu salah itu. Betul. Karena soheh itu karena sanatnya kan yang dibahas kan, bukan isinya kan, gitu loh. Soheh itu sanatnya. Jadi contoh innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sahih Bukhari Muslim. Sahih ini kan maksudnya hadis sahih itu hadis yang sanatnya itu sahih, para perawinya orang jujur, kemudian semuanya tidak penyebar bid'ah dan juga ada yang fasik itu. Nah, kalau makna itu ada yang lari namanya ke bab fikih ya. Kalau menjelaskan wudhu nanti larinya ke bab fikih pemahamannya, bukan langsung original seperti itu terjemahannya, bukan. Ada nanti bab fikih, ada nanti bab akidah kayak tadi seumpamanya ada hadis mal Islam antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, disebutkan 6 nih contohnya. Oh, ternyata Islam itu cuma 6 ya. Berarti Nabi Isa tidak termasuk dalam Islam berarti. Mana apa namanya itu meyakini nabi ini nabi itu, seumpama kitab ini kitab itu, padahal di dalam hadis ada keterangan Allah itu menurunkan 104 kitab yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Kok ini cuma 4 seumpama. Nah, ini kan sudah beda. Itu babnya bab ilmu akidah, ada bab fikih. Nah, kiamat sering begitu. Kiamat sekarang pura-pura pinter dia. Ini hadisnya sahih ya, ditampakkan tuh ya kepada kita kan ya. Seolah-olah narasinya pasti bener tuh kan gitu. Ini hadisnya sahih ya. Sahihnya itu ijma'ul ulama ya, kata Kiamat biasanya. Itu sudah disepakati oleh ulama ya, gitu kata dia. Memang kalau sahih harus gitu. Nah, ini yang tidak difahami oleh kaum Oten ini, seperti penghujat Kiamat itu. Dikira hadis itu kalau sudah sahih berarti tidak ada ilmu lain untuk memahami maknanya gitu. Padahal masih ada fikih, ulumul Quran, ada ya balaghah, ada tauhid, ada akidah gitu. Makanya gabrul Kiamat itu. Contoh ada hadis sahih kayak Kiamat menerangkan ya, bahwa menerangkan sahabat ini murtad contohnya. Atau gini, biasanya yang dibawa Herdi juga ya dulu ya, juga sering dibawa Kiamat ini. Orang kalau sudah mati dan mati dalam keadaan Islam, maka dia akan masuk surga. Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, tetap dia akan masuk surga. Loh, berarti Islam ini mengajari mencuri dan berzina kan gitu nanti narasinya tuh. Karena meskipun berzina, mencuri, membegal, merampok, yang penting mati dalam keadaan Islam tetap masuk surga. Berarti Islam melegalkan pencurian, melegalkan perzinahan, melegalkan perampokan. Nah, kan enggak gitu maknanya. Ini loh hadisnya sahih kata dia. Nah, inilah kegagalan fahaman mereka karena enggak belajar hadis, ya enggak belajar fikih gitu. Padahal maksudnya itu kaitannya sama bab akidah. Jadi kalau mati dalam keadaan menjadi orang Islam, berarti kan minimalnya dia sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai utusannya, dia beriman kepada kitab, para rasul, dan dia percaya hari kiamat, percaya sama takdir. Mati, meskipun dia banyak dosa, tetap dia masuk neraka tapi masih memiliki kesempatan masuk surga. Karena dia tidak meyakini Tuhan yang salah, tidak meyakini kenabian yang salah. Nabi Muhammad dia yakin. Nah, masalah dosa itu tetap ada hukumannya. Bukan berarti itu maksudnya masuk surga tanpa neraka, kalau kecuali dia mati sudah bertobat. Nah, makna-makna seperti itu mereka pelintir dengan menggunakan terjemahan yang ada di Google, lalu menampilkan ini loh hadis sahih, kamu kok menentang hadis sahih? Nah, itu gabrul mereka itu. Gitu, teman-teman.
Betul. Lanjut, Ustaz. Masya Allah. Iya. Enak juga kalau tausiah begini, Tat. Masa Tambah-tambah ilmu kan gitu loh, Tat ya. Capek itu dulu sama Herdog waktu bawa hadis itu. Ngototnya minta ampun ya Allah. Ya, sejak di Zoom itu Ustaz, 2 tahun yang lalu Nggak sudah paham dibawa ambil itu. kaidahnya. Iya, makanya wa inzana, walaupun dia pernah berzina, ada masa. Wa in saroko. Oh, lanjut ntar. Sorry. Ya, kiamat ada mah lagi. anak kemarin sore lah Tad, kiamat mah. Jadi hadis-hadis yang sekarang dia bawa itu, dia nggak tahu bahwa dulu itu pernah dikupas juga. Kemarin yang waktu debat sama saya itu berapa kali dia bohong itu. Masalah sahabat Abdullah bin Sa'ad bin Abi Jarrah itu. Itu ketahuan semua bohongnya itu. Ketahuan semua bohongnya itu. Abdullah bin Dia Sa'ad bawa hadis Abi itu ya, Jarrah. apa namanya? Yang apa mengaku menerima wahyu ya, pernah jadi apa? sekretaris Nabi. Yang kemarin itu debat itu bukan? Iya. Pernah menjadi sekretaris Nabi. Dia nggak tahu kalau itu dia pernah jadi orang yang ya istilahnya kadib, mengaku menerima wahyu, habis itu dia bertobat dan kembali yang menjadi panglima perang juga kalau nggak salah itu ya. Betul. Kisahnya sahabat itu bukan? Jadi gubernur itu Nah. nantinya itu. Iya, setelah ini Amr bin As. Dia Setelah Ali bukan? dia nggak paham, taunya Setelah Amr bin Al-As. Oh, setelah Amr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pokoknya gini, Ustaz, izin Ustaz, sebenarnya enak juga mau denger ini. Tapi saya juga ada tamu ini. Semua saya izin turun dulu ya. Oh Ustaz, iya, Bang tapi Sidi. insyaallah kalau anu saya Siap, siap. nyimak lagi di bawah. Enak juga tausiah ini. Ya semua ya Ustadz Wafi, Ustadz Alif semua, Ustadz Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dia ketemu bohong berkali-kali kemarin Ustaz. Masalah itu, masalah apa? Sahabat Rasulullah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Jarrah itu. Nah, bin Abi Sarah ini ya. Ini kitabnya yang saya tampilkan kemarin 215. Dia narasinya begini. Yang pertama 215 ya. Dia bilang kalau gara-gara Muhammad itu nyontek katanya. Nyontek apa? Nyontek ayat yang diturunkan kepada Abdullah bin Sa'ad. Saya tanyakan kapan Abdullah bin Sa'ad pernah ketemu siapa? Malaikat Jibril gitu, dan dijawab sama dia. Muter-muter dia. Nah, mencret dia. Nah, kemudian seolah-olah dia menarasikan bahwa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini tidak masuk Islam lagi. Padahal jelas. Nah, padahal jelas itu. Dia akhirnya tapi tidak termasuk ya. Ulama mengatakan beliau tidak termasuk sahabat akhirnya. Karena masuk Islamnya itu setelah Rasulullah wafat. Ini kan ya. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, ahadu kutabil wahyi. Beliau salah satu sekretaris wahyu Rasulullah. Aslama qadiman wa katabal wahya. Nah, beliau masuk Islam, kemudian menulis wahyu, tsummartadda, kemudian dia murtad, tsumma ada ilal Islam, kemudian balik lagi ke Islam. Nah, ini dipotong sama dia. Setelah saya jelaskan tsumma ada ilal Islam, dia bilang, "Oh iya, dia masuk Islam kan karena diangkat jadi gubernur." Loh, padahal gak seperti itu konsepnya. Nah, jadi tsumma ada ilal Islam amal fathi wastamana lahu Utsman ngasih keamanan kepada dia, wa kana akhahu li ummihi, dan Abdullah bin Sa'ad ternyata satu persusuan dengan Sayyidina Utsman, saudara persusuan dari ibunya. Wa hasuna islamuhu, ya. Wa hasuna islamuhu, dan keislamannya itu baik. Wa qad wallahu Utsman niyabata Misr ba'da Amr bin Al-As. Nah, lalu Sayyidina Utsman karena memandang dia sudah tobat beneran, sudah baik Islamnya, Sayyidina Utsman menjadikan dia gubernur Mesir setelah Amr bin Al-As. Kemudian faghaza Ifriqiyah wa biladan Nubah. Kemudian beliau berperang ya, mengikuti perang di Afrika daerah utara ini, dan di daerah-daerah Sudan, berperang di daerah Sudan, begitu. Ya, ini kiamat mana ini? Kiamat. Ada kiamat. Kiamat mana ini? Asli apa KW? KW ini kayaknya. Kiamat apa nih? Sugro apa kubro ini?
KW nih, pengikutnya cuma 3 ini. Yaudah. Lanjut, Tad. Ya. Wa fatahal al-Andalus, beliau juga ikut penaklukan di al-Andalus. Wa ghazadha taswari ma'arrum fil bahri fakutila minhum ma sobagha wajhal ma' minad dima. Nah, walamma hasara Utsman taglibu alaihi Muhammad bin Abi Hudzaifah wa akhrajahu min Misr famata fi sanati 37 ya. Sab'ah wa thalathin wa huwa mu'tazin aliyan wa Muawiyah. Waktu ada peperangan kan dengan Muawiyah dan Ali. Beliau itu mu'tazil aliyan wa Muawiyah. Beliau menghindar dari fitnah perang antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Beliau udah ikut-ikut lah gitu maksudnya. Nah, itu narasi-narasi seperti ini teman-teman. Kalau kita tidak membawakan referensi aslinya, dia akan berkelit nantinya. Akan berkelit nanti. Lanjut. Ini kiamat siapa ini? Kiamat beneran apa bukan ini? Wah, kalau gak jelas turunkan aja host. Kiamat. Bukan itu di bawah dia nulis kiamat real sudah tobat katanya. Nggak jelas Ya, pertama memang sudah kalah mutlak sama Ustaz Najah. Ustaz Najah membawakan referensi bukunya asli. Dia cuma googling. Dan itu pun dipotong-potong. Ya kan kemarin Ustaz Najah dipotong-potong dia. Iya. Iya, dalam satu ayat aja dia potong 3 kali. Kesalahan dia ada 3. Kebohongannya kan. Betul. Banyak yang dipotong-potong dia itu, banyak bohongnya pokoknya dia itu. Heran saya. Iya. Makanya betul kata Ustaz Alif, kita jangan mengklaim hadis itu dhaif dulu. Jangan mengklaim hadis itu maudhu dulu, meskipun Lihat aneh dulu ya. kedengarannya, cek dulu. Karena kadang narasinya yang mereka rubah gitu. Betul. Nah, karena dia juga nggak bisa kita ketahui karena dia cuma terjemahannya, nggak bisa betul. baca teks Arabnya. Baik, Nggak bagi bisa. yang merasa dirinya Kristen dan merasa dirinya berilmu, silakan naik. Kebetulan di sini ada Ustadz Alif, Ustadz Sugi, Ustadz Wapi, karungin nih mereka bertiga nih kalau ada yang punya ilmu. Ada ini juga Bang Idra Moseh nih, ahli Ibrani. Kalau saya sama Bang Muhjen ahli janda. Janda Waduh, bilang. saya mending yang jadi itu kayaknya. Iya. Aduh. Kalau gak ada, saya pamit dulu, Bang Satria, Ustaz Sugi, Ustaz Alif. Atau tutup Ya. dulu mungkin ya. Atau Rungkat kalau gitu mungkin. kita rungkatin dulu biar nanti malam jam 10-an kita mulai live lagi ya. Karena jam 10 ada janji Ya. diskusi juga. Ya, Iwan Pilah semuanya. Siap, Silakan siap. ditutup Ustaz Sugi. Ustaz Alif, Tutup silakan Ustaz Sugi. ditutup. Ustaz Alif.